Oke, oke, oke. Ya, oke, teman-teman, kita waktunya tinggal less than 20 minutes ya, Iya, ya kurang lebih dari 20 banget. menit lagi. Jadi aku mau ini ingetin buat teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham-saham yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ya di comment sectionnya, kalian typing di situ. Tadi udah ada nanya yang beberapa, cuma kita tunggu ya teman-teman yang lain kalau misalnya mau ada bertanya tentang saham-sahamnya. Oke, Liv, gue mau nanya nih, jadi kan teman-teman Cuan Troopers yang nonton ini kan memang level pengertian pengalamannya itu berbeda begitu kan di pasar modal. Nah, jadi mungkin pertanyaannya menurut gue ini penting sih untuk ditanyakan buat lu mewakili teman-teman kita yang baru mulai berinvestasi, bisa dibilang kayak gitu. Tadi kan lu mention ada mengenai kata cicil gitu ya untuk masuk dalam beberapa saham. Itu kan bisa dibilang strategi ya, strategi investasi juga gitu kan. Nah, dengan keadaan market sekarang ini, begitu kan, dengan keadaan market sekarang ini, kira-kira lu ada nggak advice atau mungkin juga bisa dibilang insight nih yang bisa di-share sama teman-teman Cuan Troopers bagaimana menghadapi keadaan market yang masih belum menentu? Kalau market masih belum menentu kayak gini ya, jangan gegabah sih menurut aku. Gitu. Jadi apalagi dengan apa ya, kayak mungkin bilangnya gini, kalau misalnya ada saham terkoreksi gitu ya, jangan gegabah tuh, jangan gegabah langsung beli gitu, karena kalau volatilitasnya lagi tinggi, ada kemungkinan tuh bisa turun lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai, maksudnya kamu udah beli nih pas dia koreksi hari pertama, tiba-tiba besok koreksi lagi nih, beli lagi dan beli lagi gitu. Jadi itu kan maksudnya sangat disayangkan gitu ya, uang kamu bisa habis nih dalam satu saham doang gitu. Jadi better memang dilihat dulu, by technical lah juga bisa dibantu ya, kayak volumenya seperti apa, candle seperti apa gitu. Nah, sekiranya misalnya kayaknya ini udah disupport nih gitu, nah teman-teman boleh masuk, tapi kalau aku ya, kalau strateginya aku dicicil dulu nih, dibagi, misalnya sekali masuk let's say 5 juta gitu ya. Nanti misalnya dia turun lagi, aku bisa naikin nih, yaudah jadi 7,5 juta gitu ya, jadi average down gitu. Jadi memang udah ada strategi dan pembagian nih, ada skenario misalnya kalau sahamnya akan turun lagi atau sahamnya naik tiba-tiba gitu ya. Gitu sih. Jadi jangan gegabah, karena naik turunnya lagi cukup lagi cukup gila kali ya untuk mereka yang baru di pasar saham gitu. Ya. Setuju ya, ini teman-teman penting banget buat kalian. Jadi untuk apalagi yang baru, kalau misalnya buat kalian yang baru lompat gitu ya, atau baru memulai journey kalian gitu ya di dunia pasar modal, tadi penting banget untuk kalian itu nyicil dulu. Apalagi kalau misalnya kalian belum yakin banget gitu ya, mungkin secara teknikal atau gimana, tapi mungkin dengan informasi yang kalian terima, kalian yakin, go ahead gitu. Tapi tetap harus dibagi porsi-porsinya gitu kan. Tadi gue bilang tadi bahasanya jangan gegabah ya. Jangan gegabah ya, jangan langsung Jangan all in lah bilangnya semua, gitu ya. karena kalau harganya turun lagi begitu kan, kalian nggak punya buying power lagi nih untuk nambah gitu kan dengan harga yang lebih murah. Padahal sahamnya udah bagus gitu kan sebenarnya. Sayang walaupun saham bagus. Gitu, karena saham bagus juga harganya turun guys, gitu kan. Yes, tuh. Jadi memang harus be patient lah. Gitu. Ya. Oke. Thank you banget ya Liv ya. Ini pasti something yang penting banget nih buat teman-teman Cuan Troopers untuk ingat ya mengenai pembagian porsi masuk ya teman-teman, atau bahasanya nyicil juga. Oke. 15 menit lagi. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya dari gua. Boleh? Ada nggak nih strategi buat teman-teman yang baru mulai investasi dalam pemilihan saham itu, apa yang perlu diperhatikan? Dalam pemilihan saham untuk teman-teman yang baru ya? Iya. Kalau dulu mungkin kita familiarnya gini, belilah saham yang ada di sekeliling kamu gitu, yang produknya kamu pakai gitu kan. Tapi makin kesini aku merasa, gue liatnya rokok terus, gimana dong? Jadi gue investnya di KJR.
Tapi makin kesini aku rasa nasihat itu udah nggak terlalu relevan nih gitu. Jadi mungkin nasihatnya adalah pertama carilah saham atau perusahaan yang memang bisnisnya itu resilient gitu ya, resilient dan terus bertumbuh gitu, dan juga inovatif. Itu sih menurut aku gitu. Jadi the man behind itu memang memikirkan kira-kira ke depannya akan ada tantangan apa, dia harus berevolusi seperti apa gitu ya. Karena kan mungkin kalau teman-teman yang udah lama di market, mungkin juga udah ada beberapa nama on your mind gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang memang udah kalah nih dengan perkembangan zaman sekarang gitu, karena mereka telat adaptasinya kayak gitu. Jadi menurut aku carilah perusahaan yang memang mau bertumbuh, mereka mau beradaptasi, mereka mau keep up lah dengan generasi sekarang gitu. Karena ya untuk menjaga pertumbuhan earning mereka gitu. Kalau pertumbuhan earning mereka bagus kan harga saham akan mengikuti. Seperti itu sih nasihatnya. Oke. Iya, teman-teman cuan topers ya, tadi resilient ya, emiten yang menunjukkan ada apa ya, tangguh lah ya, maksudnya bisa bertahan gitu kan di banyak kondisi ekonomi. Terus yang kedua tadi lo mention itu adalah inovatif ya tadi ya. Resilient, terus mereka juga mau beradaptasi lah. Beradaptasi gitu. Ya, sama inovatif juga penting ya teman-teman ya, karena actually dulu tuh banyak saham-saham yang dibilang bagus banget gitu, tapi dengan berjalannya waktu, kurangnya inovasi dan sebagainya, akhirnya nggak jadi jagoan lagi gitu, nggak jadi market leader lagi. Iya, mereka gitu kan. agak lambat lah menanggapi perubahan ini gitu. Gitu. Nah, jadi ini gue suka banget ya 3 poin ini ya buat teman-teman. Jadi buat kalian yang baru mulai, bisa diingat ya poin-poin yang udah dikasih sama Olive gitu. Oke, thank you banget ya Olive ya untuk jawabannya. Mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan mengenai persahaman ini. Tadi ada yang nanya tentang PTBA nih, gimana tanggapan Olive mengenai PTBA? Feel free ya kalau lo mau jawabnya secara sentimen, fundamental atau secara teknikal yang lo tahu, boleh di-share. Dan aku mau ingetin buat teman-teman yang nonton malam hari ini bersifat disclaimer on ya. Jadi ini memang pendapat dari Olive, tetap dari kalian harus melakukan research masing-masing ya, riset masing-masing. Oke. Kalau PTBA ya, batubara ya. Oke. Ya, ada yang bilang Unilever ya katanya. Oke. Coba teman-teman tebak sendiri ya. Iya. Kalau untuk PTBA itu sekarang di 2360 gitu ya. Nah, kalau untuk batubara ini komoditas itu kan tahun lalu ya. Story tahun lalu gitu. Jadi tahun lalu itu memang diuntungkan dengan kenaikan harga batubara acuan gitu ya. Nah, sekarang kan harga batubara acuan udah sangat-sangat turun gitu ya. Sangat jauh lah dari tahun lalu gitu. Tapi menurut aku, kalau aku baca juga, setahu aku itu kayak PTBA ini mereka itu udah ada harga kontrak gitu loh Jo. Jadi mau HBA-nya setinggi apapun ya mereka tidak akan mengikuti harga acuan tersebut gitu. Jadi let's say kalau PTBA ini kan erat kaitannya dengan PLN ya. Mereka itu ada harga kontraknya, aku lupa di berapa puluh gitu. Jadi mau setinggi apapun harga di pasaran, mereka akan terpatok harga di situ gitu. Jadi menurut aku tidak akan berpengaruh banyak sih gitu ya. Itu balik lagi ke kapasitas produksinya gitu kalau untuk batubara ini. Tapi sektor batubara ini kan memang diincar dan terkenal sama dividennya gitu. Nah, dengan harga yang terus turun gitu ya, nah maka dividen yieldnya itu akan semakin besar gitu. Cuman ini aku lagi live pakai HP, jadi nggak bisa cek angka di RTI sih. Biasanya aku suka cek di situ untuk ngitung kira-kira dividen yieldnya berapa gitu, ke depannya dapatnya berapa kira-kira gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau cari dividen batubara gitu ya, bisa udah dicek nih harga dari sekarang, karena semakin turun harganya, kalau dividennya makin besar, yieldnya nanti makin besar juga. Seperti itu. Oke, thank you ya Liv untuk jawabannya.
Kita lanjut lagi nih, ada yang nanya tadi saham tadi mana gue lihat. Oke, jadi tadi dia nanya mengenai karena menjelang ini dia. Saham media menjelang pemilu bagaimana view-nya Ci Olive khususnya MNCN? Oh, kalau MNCN ya, MNCN ini agak unik dan menarik gitu ya, karena kalau teman-teman yang memang udah lama di market gitu ya udah hafal lah dengan saham konglomerasi ini gitu. Jadi mereka memang akan, kalau kita bilangnya ya mereka akan tampil di saat mereka mau tampil gitu. Menurut aku gitu. Jadi MNCN ini aku ngeliatnya agak pengecualian sih, dan aku tuh nggak pernah dulu sempat beberapa kali trading trading grup konglomerat ini, tapi emang nggak cocok dengan cara dengan volatilitas harganya gitu. Jadi sampai sekarang pun aku memang tidak dekat-dekat dengan saham yang berhubungan erat dengan perusahaan tersebut lah gitu. Jadi kalau teman-teman hafal lah, mungkin ada beberapa teman trader yang juga udah ngeh ya kalau saham ini nih mainnya kayak gimana, saham ini mainnya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau aku pribadi emang nggak main di situ, jadi aku nggak bisa komentar banyak juga gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sido nih, Sido muncul. Sido itu udah rilis ya kemarin. Tunggu mana ya? Iya, Sido masih jelek ya LK-nya. Sido masih jelek LK-nya, pendapatannya aja turun gitu. Jadi kita bisa expect ke bawahnya juga turun, bottom line-nya juga turun. Sebentar. Sido ini yang apa ya, aku bilang juga mungkin salah satu itu kali ya, mereka agak-agak telat mungkin bisa dibilang beradaptasi gitu, atau marketnya sudah terlalu besar tuh, atau ada saingan lain nih gitu ya dari produk-produk mungkin yang produk-produk lokal seperti itu. Tapi kalau Sido ini LK-nya masih turun sih. Jadi aku nggak di Sido dulu deh kayak gini, karena kita nggak tahu Q4-nya akan seperti apa. Nanti mungkin kalau udah ada tanda-tanda reversal, udah ada kebalikan dari Sido, baru bisa dilihat lagi gitu. Ya. Jadi masih ditunggu dulu aja kali ya dengan laporan keuangan selanjutnya. Tapi untuk sekarang mungkin kurang oke lah ya kalau dilihat dari pendapat lu ya, Liv ya. Oke. Iya. Itu masih enggak, bahkan main bisnisnya dia jamu herbal dan suplemen juga masih turun sih, penjualannya turun. Oke, siap. Jadi aku itu dulu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Bank Digital kira-kira di 2024 mana nih? Bank Digital di 2024. Iya. Bank Digital kira-kira di 2024 bagus nggak, Pak? Mana nanyanya gue kali ya. Kayak aja coba aja gimana Bank Digital. Ya, kalau misalnya dari gue mungkin ya tadi udah dibahas ya mengenai sentimen suku bunga dan sebagainya, begitu kan. Bank digital itu juga sebenarnya kalau dari gue secara personal ya teman-teman, disclaimer, masih susah untuk berkompetisi dengan emiten perbankan lainnya gitu ya, yang nggak berbasis digital, begitu kan. Jadi memang kompetisinya itu masih agak susah lah buat mereka, begitu kan. Walaupun gue sempat baca berita juga bahwa performance-nya di 9 bulan awal tahun 2023 itu bagus. Bukan bagus, bertumbuh begitu ya. Sometimes kan bertumbuh tapi tetap masih nggak bagus ya. Bertumbuh begitu kan, lebih baik daripada sebelumnya, tapi memang harga sahamnya itu belum kedongkrak aja. Karena masih banyak yang overvalued dibandingkan emiten-emiten perbankan lainnya. Begitu. Dan sekarang sentimennya tadi yang kita bahas ya mengenai sentimen-sentimen yang menekan beberapa sektor, bank digital salah satunya gitu. Jadi mungkin kalau sarannya dari gue sih buat teman-teman, kita jangan terlalu tunnel vision banget gitu ya, berharap bahwa sektor ini akan memberikan cuan lagi. Sebenarnya kita emang harus pindah aja kali ya, gitu kan. Karena
Ya gue ngerti kali ya Liv ya, kita mungkin kadang-kadang bisa baper juga gitu kan. Maksudnya ada satu sektor atau saham yang ngasih kita cuan nih banyak Iya. banget. Berharapnya ini akan terus ngasih gitu. Padahal Iya. ternyata kan ya kita emang harus rotasi juga lah Oh. istilahnya dalam pemilihan saham-saham sama sektor kita gitu kan. Bank digital udah dapet panggungnya tuh dulu gitu kan. Tapi mungkin sekarang kita harus pivot mungkin ke sektor-sektor lain. Atau kalau misalnya memang nggak ada sentimen yang memberikan apa ya panggung buat beberapa sektor ya kita carinya yang ke safe haven aja tadi yang dimention sama Olive, contohnya kayak banking begitu kan, terus kayak juga yang sahamnya fundamentalnya bagus. Itu sih kalau dari gua, nggak tahu kalau mau Olive mau nambahin tambang digital. Oke, bank digital ya. Bank digital itu bisa dibilang kan satu ciptaan baru ya gitu. Jadi mungkin yang aku bisa bilang juga masyarakat kita itu masih beradaptasi lah gitu dengan adanya bank digital gini ya, karena mungkin masyarakat itu pandangannya kan kita udah ada 4 bank besar itu gitu ya, lalu kenapa kita harus ada bank-bank lagi nih gitu. Mungkin at first kita memang kayak bakal survive nggak ya gitu, kira-kira emang ada yang pakai bank-bank ini gitu ya, tapi surprisingly gitu ya di circle komsel aku gitu ya kan banyak kan ada anak muda, ada yang lebih muda daripada aku gitu ya. Nah mereka itu sangat apa ya, mereka tuh malah cenderung make bank-bank baru itu gitu loh. Aku agak-agak surprise gitu ya. Mereka tuh bilang pakai bank ini deh gitu ya, aku nggak mau sebut nama, pokoknya pakai bank ini deh, depositonya bagus kayak gitu. Maksudnya sedangkan kalau angkatan aku gitu udah berasa tua ya. kalau kan kayak gue nggak ikutan, gue nggak diangkatan ya. Kalau aku mikirnya kayak ternyata memang ada user udah mulai bermunculan nih user barunya gitu ya. Jadi mungkin disesuaikan lah dengan target marketnya, gitu, dengan target marketnya ya, gitu. Jadi aku ya udah cukup tahu aja tambahan info gitu. Tapi setidaknya aku tahu bahwa memang ada orang-orang yang menggunakan nih, gitu ya, menggunakan aplikasi, menggunakan bank digital tersebut gitu. Jadi bukan cuman tiba-tiba muncul bank kecil nih, bank digital gitu ya, nggak semena-mena gitu doang, tapi memang ada usernya sih gitu, dan memanfaatkan fasilitas-fasilitasnya gitu. Tapi ya balik lagi, mungkin ya as we know juga ya, salah satu prinsip di saham adalah harga saham itu kan ngikutin kinerja perusahaan ya, gitu. Jadi ya emang basically everything back to bisnis sih, real bisnisnya seperti apa gitu.